Baik, sekarang kita akan membahas soal yang pertama, yaitu tentang nilai grafik spirometri, yang dimana soal meminta untuk menentukan nilai kapasitas inspirasi atau nilai total kapasitas inspirasi. Nah, untuk menentukan nilai kapasitas inspirasi, kita bisa menggunakan rumus IC atau Inspiration Capacity sama dengan PV atau total volume inspirasi ditambah dengan IRV atau cadangan inspirasi pada manusia. Lalu, bagaimana cara kita menentukan dari grafik? Pada grafik, kita bisa lihat ada gelombang yang kecil dan juga gelombang yang besar. Gelombang yang kecil menunjukkan bahwa grafik ini merupakan volume inspirasi dan ekspirasi normal yang dilakukan oleh manusia. Grafik naik menunjukkan bahwa manusia mengalami proses inspirasi atau menghirup nafas. Sedangkan grafik turun menunjukkan bahwa manusia mengalami ekspirasi atau proses menghembuskan nafas. Nah, untuk grafik yang kecil ini kita bisa sebut sebagai TVI atau total volume inspirasi. Berapa besarnya? Yaitu dari 2.500 ke 3.000, yaitu besarnya adalah 500 ml. Tulis total TVI-nya adalah 500 ml. Nah, pada manusia itu masih bisa menghirup nafas apabila dilakukan secara maksimal di luar volume normal. Yang kita bisa lihat pada grafik nomor 1. Grafik nomor 1 atau grafik puncak ini merupakan volume cadangan yang masih bisa masuk ketika manusia itu mengalami inspirasi atau melakukan inspirasi. Berapa nilainya? Nilainya merupakan selisih dari 5.800 ke 3.000 atau sebesar 2.800 ml. Sehingga apabila kita ditanya mengenai inspiration capacity atau nilai kapasitas inspirasi pada manusia, merupakan penjumlahan dari PVI dan IRV sebanyak 500 ditambah 2.800 yang menghasilkan 3.300 ml. Atau jawaban yang benar merupakan yang D. Baik, kita masuk ke dalam soal yang kedua. Pada soal yang kedua disebutkan pernyataan seperti di samping. Pernyataan pertama menjelaskan bahwa gerakan fleksi adalah gerakan antagonis. Sebab pada saat gerakan fleksi, otot tricep berrelaksasi dan otot bicep berkontraksi. Kita perlu tahu dulu untuk menjawab soal pertanyaan seperti ini, kita perlu tahu apa itu gerak antagonis dan juga apa itu gerak sinergis. Gerak antagonis adalah gerak yang mengakibatkan atau terjadi apabila dua otot yang bekerja itu berlawanan, yang satu kontraksi, yang satu relaksasi. Sedangkan gerak sinergis adalah gerak yang ototnya bekerja secara bersama-sama, artinya keduanya kontraksi atau keduanya relaksasi. Gerakan fleksi atau gerakan membengkokkan tangan adalah gerakan antagonis. Kenapa? Karena pada saat kita meneguk tangan, otot tricep kita atau pada bagian bawah itu mengalami relaksasi, sedangkan otot tricep pada bagian atas adalah mengalami kontraksi. Sehingga gerakan fleksi atau gerakan membengkokkan tangan merupakan gerakan antagonis. Jadi pertanyaan dan pernyataan di soal adalah benar. Masuk ke dalam soal ketiga, seperti pada gambar di samping. Pada soal ini kita diminta untuk menyebutkan kelenjar apa saja yang ada pada reproduksi pria. Pada reproduksi pria ada 3 kelenjar utama yang mendukung proses pematangan sperma dan juga mempersiapkan sperma untuk membuahi sel telur. Kelenjar tersebut adalah yang pertama kelenjar prostat, yang kedua kelenjar bulbopretra, dan yang ketiga adalah kelenjar vesicula seminalis. Ketiga kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan sekret atau nutrisi yang diperlukan oleh sperma dalam tahap pematangan sperma sebelum diejakulasikan menuju ke dalam sel telur. Sehingga jawaban yang benar adalah vesicula seminalis.